Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Elvira Syafitri. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai siklus penyusunan laporan keuangan. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana perusahaan besar mengelola keuangannya dan bagaimana mereka mengetahui untung ruginya? Dan bayangkan Anda adalah pemilik usaha, bagaimana Anda mengetahui apakah bisnis Anda berhasil atau tidak? Jawabannya ada pada laporan keuangan. Di dunia bisnis yang kompetitif, memahami siklus penyusunan laporan keuangan adalah kunci untuk mengelola keuangan perusahaan secara efektif dan membantu membuat keputusan yang tepat. Oleh karena itu, memahami penyusunannya sangat penting. Oke, baik, mari kita mulai membahas mengenai siklus penyusunan laporan keuangan. Pertama-tama, kita akan memulai dari definisi. Apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah kumpulan informasi keuangan yang dirangkum secara sistematis dan disajikan dalam bentuk laporan tertulis. Laporan ini memberikan gambaran mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu perusahaan pada periode tertentu. Mengapa laporan keuangan penting? Laporan keuangan penting karena satu, membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan memberikan informasi yang dibutuhkan manajemen untuk membuat keputusan strategis seperti investasi, pembiayaan, dan pengembangan bisnis. Dua, memberikan informasi kepada investor. Investor menggunakan laporan keuangan untuk menilai kinerja perusahaan dan memutuskan apakah akan berinvestasi atau tidak. Tiga, memberikan informasi kepada kreditur. Kreditur menggunakan laporan keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam pelunasan utang dan memutuskan apakah akan memberikan pinjaman atau tidak. 4. Memenuhi persyaratan hukum. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek diwajibkan untuk menerbitkan laporan keuangan secara periodik. Siapa saja yang membutuhkan laporan keuangan? Laporan keuangan dibutuhkan oleh berbagai pihak termasuk manajemen, investor, kreditur, pemerintah, karyawan, dan akademisi. Tujuan laporan keuangan: 1. Menilai kinerja perusahaan. Laporan keuangan menunjukkan profitabilitas, efisiensi, dan efektivitas perusahaan dalam menjalankan bisnis. 2. Mengevaluasi posisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan menunjukkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan. 3. Memprediksi arus kas masa depan. Laporan keuangan memberikan informasi tentang pergerakan kas perusahaan yang dapat digunakan untuk memprediksi arus kas di masa depan. Jenis-jenis laporan keuangan. Pertama, neraca. Menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca berisi informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan. 2. Laporan laba rugi. Menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba rugi berisi informasi tentang pendapatan, beban, dan laba rugi perusahaan. Ketiga, laporan arus kas. Menunjukkan pergerakan kas perusahaan selama periode tertentu. Laporan arus kas berisi informasi tentang arus kas dari operasi, investasi, dan pendanaan. Keempat, laporan perubahan ekuitas. Menunjukkan perubahan pada ekuitas perusahaan selama periode tertentu. Laporan perubahan ekuitas berisi informasi tentang perubahan modal, laba ditahan, dan distribusi laba.
Selanjutnya pada bagian kedua, yaitu tahap-tahap yang dikerjakan pada siklus penyusunan laporan keuangan. Pencatatan transaksi. Analisis transaksi. Setiap transaksi keuangan dianalisis untuk menentukan akun yang terpengaruh dan jenisnya debit atau kredit. Misalnya, pembelian barang dagangan, akun persediaan di debit dan akun kas di kredit. Penjualan barang dagangan, akun kas di debit dan akun pendapatan di kredit. Jurnal umum atau jurnal khusus. Transaksi dicatat dalam jurnal umum atau jurnal khusus. Jurnal umum digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi. Jurnal khusus digunakan untuk mencatat jenis transaksi tertentu seperti penjualan, pembelian, atau penerimaan kas. Posting ke buku besar. Buku besar yaitu kumpulan akun yang berisi saldo setiap akun pada periode tertentu. Posting transaksi yang telah dicatat dalam jurnal diposting atau dipindahkan ke buku besar. Jurnal penyesuaian. Beberapa transaksi membutuhkan penyesuaian untuk mencerminkan kondisi yang sebenarnya pada akhir periode. Akrual, biaya yang telah terjadi tetapi belum dibayar, misalnya gaji karyawan yang belum dibayar. Penangguhan, biaya yang telah dibayar tetapi belum digunakan, misalnya biaya sewa yang telah dibayar untuk periode berikutnya. Jurnal penyesuaian. Penyesuaian dicatat dalam jurnal penyesuaian yang kemudian diposting ke buku besar. Neraca saldo dan neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo, daftar yang berisi saldo debit dan kredit setiap akun di buku besar. Neraca saldo setelah penyesuaian memperlihatkan saldo akhir setiap akun setelah penyesuaian. Ini digunakan sebagai dasar untuk penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan. Laporan laba rugi menampilkan pendapatan dan beban perusahaan selama periode tertentu. Laba diperoleh jika pendapatan lebih besar daripada beban, sedangkan rugi diperoleh jika beban lebih besar daripada pendapatan. Neraca menampilkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Aset merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Liabilitas merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain. Dan ekuitas merupakan kepemilikan pemilik terhadap perusahaan. Laporan arus kas menampilkan pergerakan kas perusahaan selama periode tertentu. Arus kas diklasifikasikan menjadi arus kas dari operasional, investasi, dan pendanaan. Laporan perubahan ekuitas menampilkan perubahan pada ekuitas perusahaan selama periode tertentu. Bagian ketiga, unsur-unsur laporan keuangan. Aset, sumber daya yang dimiliki perusahaan dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomis di masa depan. Contoh, kas, persediaan, peralatan, dan pembangunan. Liabilitas, kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dibayar di masa depan. Contoh, utang usaha, utang bank, dan obligasi. Ekuitas, kepemilikan pemilik terhadap perusahaan. Ekuitas dihitung dengan mengurangi liabilitas dari aset. Pendapatan, peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan. Contoh, penjualan barang dagangan, jasa yang diberikan. Beban, penurunan aset atau peningkatan liabilitas yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan. Contoh, biaya bahan baku, gaji karyawan, dan biaya sewa. Arus kas, pergerakan kas perusahaan selama periode tertentu.
Arus kas diklasifikasikan menjadi arus kas dari operasi, arus kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan. Arus kas dari investasi, arus kas yang dihasilkan dari pembelian atau penjualan aset tetap. Arus kas dari pendanaan, arus kas yang dihasilkan dari kegiatan pendanaan seperti penerbitan saham atau pinjaman bank. Kesimpulan, siklus penyusunan laporan keuangan, proses yang kompleks dan terstruktur untuk memastikan akurasi dan relevansi informasi keuangan. Manfaat laporan keuangan: membantu pengambilan keputusan, memberikan informasi kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Siklus penyusunan laporan keuangan merupakan proses yang terstruktur dan kompleks yang dimulai dengan pencatatan transaksi hingga menghasilkan laporan keuangan yang komprehensif, akurasi dan relevansi. Siklus ini memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan akurat, relevan dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan seperti manajemen, investor, dan kreditor. Transparansi. Proses ini membantu membangun transparansi dalam pengelolaan keuangan perusahaan sehingga meningkatkan kepercayaan stakeholder. Pengambilan keputusan, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan membantu berbagai pihak dalam membuat keputusan yang tepat tentang strategi bisnis, investasi, dan pembiayaan. Pengembangan bisnis. Siklus penyusunan laporan keuangan membantu perusahaan untuk memonitor dan meningkatkan kinerja keuangannya sehingga mendukung pertumbuhan dan pengembangan bisnis secara berkelanjutan. Singkatnya, siklus penyusunan laporan keuangan merupakan proses yang penting untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan pengambilan keputusan yang tepat dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai siklus penyusunan laporan keuangan. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.